Oke teman-teman, selamat datang di channel Ngopi Ngobrolin Pinjol. Nah, karena masih banyak teman-teman yang suka nanya ke admin mengenai resiko dari galbay aplikasi KTA Kilat. Nah, kali ini admin akan kembali membahas ya resiko dari gagal bayar aplikasi KTA Kilat. Dan tentunya di sini saya akan sharing berdasarkan pengalaman pribadi admin ya, yang pernah galbay di aplikasi KTA Kilat. Nah, apa sih resikonya jika kita galbay di tahun 2023 saat ini? Nah, di sini saya sudah login kembali ya di aplikasi KTA Kilat. Sudah lama saya nggak login. Nah, ini karena saya ingin membuat videonya. Jadi saya kembali login teman-teman. Nah, di sini saya sudah cukup lama ya galbay di aplikasi KTA Kilat teman-teman. Sudah hampir sekitar 4 tahunan. Saya itu galbay dari tahun 2018 hingga saat ini di tahun 2023 saya pun masih galbay. Dan untuk pinjamannya saya juga sudah lupa ya pinjaman berapa waktu itu. Sekitar kalau nggak salah sekitar 1 jutaan lebih ya teman-teman. Saya waktu itu melakukan pengajuan di aplikasi KTA Kilat. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi admin untuk aplikasi KTA Kilat ini sampai sekarang itu tidak ada DC lapangan teman-teman. Bahkan sampai detik ini pun saya tidak pernah didatangkan DC ke rumah. Padahal lokasi saya itu di Jakarta ya. Dan tahu sendiri kebanyakan dari aplikasi pinjol itu kantor-kantor pusatnya itu kan kebanyakan di Jakarta ya. Tetapi saya tidak pernah didatangkan sama yang namanya DC lapangan ke rumah dari aplikasi KTA Kilat. Jadi saya katakan untuk aplikasi KTA Kilat ini bahkan sampai di tahun 2023 pun saat ini itu belum ada DC lapangan teman-teman. Banyak informasi yang saya dapatkan juga dari beberapa teman-teman ya yang pernah galbay di aplikasi ini memang tidak pernah didatangkan sama sekali oleh pihak DC-nya. Jadi aman untuk DC lapangan dari aplikasi KTA Kilat ini. Tidak ada DC lapangan teman-teman. Pengalaman saya tidak ada DC lapangan. Nah, untuk resikonya paling kalian hanya buruk riwayat kreditnya itu di Pusdapil ya, Pusat Data Fintech Lending. Pusdapil ini kayak semacam Slick, namun mereka menaungi para penyelenggara fintech atau pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin di OJK. Jadi kalau kamu pernah galbay di aplikasi KTA Kilat, lalu kamu melakukan pengajuan di pinjol-pinjol yang legalitasnya itu terdaftar di OJK, itu biasanya akan sulit teman-teman untuk melakukan pengajuan. Tidak akan di ACC biasanya. Saya sendiri untuk melakukan pengajuan pinjol di pinjol-pinjol yang terdaftar di OJK itu udah susah ya. Karena saya sudah pernah beberapa kali galbay di beberapa aplikasi pinjol legal. Jadi untuk pengajuan di pinjol-pinjol OJK itu sangat sulit untuk di ACC teman-teman. Kalau untuk ilegal sih masih bisa ya, tergantung hoki. Nah, jadi untuk aplikasi KTA Kilat ini pengalaman saya sih tidak ada DC lapangan teman-teman. Sampai sekarang itu tidak ada DC lapangan. Resikonya kalau galbay ya paling cuma diteror ya. Pengalaman saya itu dulu tidak meneror ke nomor kontak, tetapi hanya meneror ke nomor kontak darurat. Dan kebetulan kontak darurat yang saya daftarkan itu adalah kontak pribadi saya sendiri dan teman saya. Jadi aman, gak terlalu mengganggu buat saya juga, karena kebetulan kontak daruratnya adalah nomor saya pribadi. Jadi untuk KTA Kilat ini tidak menghubungi ke nomor kontak. Artinya tidak menghubungi ke semua nomor kontak teman-teman, tetapi hanya kontak darurat saja. Jadi pengalaman saya itu hanya kontak darurat. Untuk di luar kontak darurat itu saya tidak pernah ada laporan yang dihubungi dari pihak KTA Kilat. Jadi resiko di tahun 2023 ini untuk aplikasi KTA Kilat itu sampai sekarang tidak ada DC lapangan. Aman. Paling resikonya kalau kita galbay ya pastinya kita akan diteror ya via telepon, via WhatsApp, via email.
Kalau kalian belum sanggup untuk membayar, cukup diabaikan teman-teman. Dan kalau kalian memang ada niatan ingin membayarnya, silakan kamu bayarkan setelah kamu memiliki dananya saja. Nah, di sini aplikasi KTA Kilat saya itu udah cukup lama galbay ya. Di sini saya login, bahkan untuk keterangan di aplikasinya, di catatan peminjamannya, itu kosong teman-teman, tidak ada riwayat pinjaman saya. Padahal saya dulu itu pernah galbay ya di aplikasi ini. Namun setelah saya cek di aplikasinya, di riwayat catatan peminjamannya itu tidak ada keterangan pinjaman ya, alias kosong gitu aja. Alias data peminjaman saya itu terhapus di aplikasinya alias kosong. Nggak tahu kenapa. Di sini tidak ada catatan riwayat pinjaman, padahal dulu pernah melakukan pengajuan ya di aplikasi ini. Tetapi di sini tidak ada keterangan catatan peminjaman alias kosong. Padahal saya galbay sudah cukup lama ya, 4 tahunan di aplikasi KTA Kilat ini. Kalau galbay sekitar 1 sampai 2 bulan itu 1 sampai 3 bulan itu biasanya memang sangat gencar-gencarnya ya, KTA Kilat itu pasti meneror. Namun setelah 3 bulan berlalu biasanya mulai hening teman-teman terornya. Solusinya adalah kalau kalian nggak mau terlalu pusing di teror oleh pihak KTA Kilat, kalian cukup ganti nomor saja. Ganti nomor untuk sementara waktu. Dan kalau kalian masih galbay, saran saya lebih baik dihapus dulu ya aplikasinya. Jangan kamu install di HP, lebih baik dihapus dulu sementara. Kalau kamu belum menyanggupi untuk membayar. Karena saya dulu seperti itu ya, saya hapus aplikasinya, saya ganti nomor. Dan setelah 3 bulan berlalu, itu sudah mulai jarang sekali ya KTA Kilat itu meneror. Ya paling resikonya riwayat kredit aja ya teman-teman jelek di Pusdapil. Untuk Slik sih aman ya, karena saya pernah cek Slik beberapa bulan yang lalu dan pernah saya buatkan juga ya videonya. Untuk Slik, aplikasi KTA Kilat ini tidak terlalu berpengaruh teman-teman. Saya cek Slik itu tidak ada laporan dari pihak KTA Kilat. Karena memang aplikasi ini tidak ada hubungannya atau tidak bekerja sama ya dengan pihak bank. Atau tidak berafiliasi dengan bank, jadi aman. Slik aman teman-teman, tidak terlalu berpengaruh. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman, sharing dari saya mengenai pengalaman galbay saya di aplikasi KTA Kilat. Semoga sharing kali ini bisa memberikan manfaat ya teman-teman. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan aplikasi pinjaman online lainnya. Salam ngopi, ngobrolin pinjol.